Jadi dalam project kita ini kita membuat website yang digunakan untuk hosting game. Dan functionality websitenya ada homepage. Di homepage ini kita menambahkan sebuah slideshow banner yang menunjukkan what Game Hub is all about. Lalu this button here meredirect kita ke page about, ya, sama dengan page yang di atas ini, berisi dengan nama-nama kami dalam kelompok ini. Tab selanjutnya redirect kita ke page untuk games, di mana masing-masing card terdapat button untuk selection game yang kita miliki. Lalu setelahnya kita memiliki kolom saran untuk kritik dan saran ini dapat diisi untuk mengirim saran. Untuk mengirim saran untuk memainkan game lebih tepatnya kita perlu sign up dan bikin account. Lalu jika kita sudah sign up dan bikin account, kita perlu login untuk dapat memainkan game-game yang sudah di host. Lalu untuk functionality webnya, kita bisa sign up dengan memasukkan identitas dan email serta password. Oke, saat kita sudah register, kita akan di-redirect ke page login di mana kita bisa memasukkan data yang tadi kita gunakan. Ya, setelah kita login, kita di-redirect ke front page. Lalu sekarang jika kita klik Games tab, kita bisa memainkan game-game yang sudah kita host ini. Ya, seperti ini salah satu game yang kita host. Ya. Ini juga bisa. Jadi sekiranya itu dari functionality Game Hub ini. Oke, kemudian saya di sini akan menjelaskan tentang backend dari web yang kami buat. Untuk backend-nya itu bermula di sini, app.js. Di app.js ini hanya isinya tentang mendefine beberapa extension yang kita gunakan seperti MySQL, Express, .env, dan cookie parser. Kemudian di sini juga kita mendefinisikan sebuah variabel untuk melakukan koneksi ke database. Misalnya yang dibutuhkan credentialnya kan berupa host, user, password untuk database-nya dan nama database. Untuk itu, kenapa namanya kita harus memproses ke .env dulu? Karena credential penting lainnya kami simpan di file terpisah agar tidak mudah dibaca oleh orang lain. Dan di sini diproses di file .env. Nih, jadi ada nama database, ada nama database hostnya, kita menggunakan localhost, dan usernya masih default di XAMPP. Kemudian habis app.js, mari kita lihat di routes. Di sini ada dua file, auth.js dan pages.js. Pages.js ini intinya memproses kalau misalnya ada input dari user yang mengklik ke sebuah link. Misalnya di sini router.get dari index. Oh ini misalnya router.get dash. Dash itu kalau misalnya ada yang akses localhost, saya menjalankannya di port 7000 ya. Jadi kalau ada yang akses misalnya localhost 7000 dash, itu akan render homepage atau di sini kita namakan index page. Dan di sini ada saya tambahkan untuk misalnya kalau
di homepage mau menambahkan sebuah pembacaan kalau misalnya user sudah login atau belum di page tersebut. Kemudian ada untuk mengakses register page, login page, tadi saran, page koleksi game, page about, profile. Tapi di sini tidak ada profile, jadi ini tidak perlu aslinya. Kemudian kita ke auth.js. Auth.js ini kalau misalnya ada user yang memberi respon di page tersebut, misalnya di sini register page, maka akan didirect ke authcontroller.register. Authcontroller ini kami dapat di controllers.auth. Sebelumnya kita lihat di HTML-nya dulu. Views register. Ini action-nya akan dikirim ke auth register tadi. Mana auth register ke sini kan. Kemudian akan masuk ke authcontroller.register. Selanjutnya mari kita lihat ini controllers.auth. Nah, di controllers.auth ini isinya berbagai fungsi-fungsi yang digunakan di backend untuk berhubungan dengan database. Misalnya tadi register. Expose ini cuma sekedar kayak artinya fungsi ini bisa dibawa ke file-file lain. Dalam page register ini awalnya query ini untuk mengecek apakah email sudah digunakan atau belum di database-nya. Kemudian kalau misalnya dia nggak ada error, dia akan dibawa data yang sudah diisi akan dikirim ke database dengan ini insert into table users. Tabel users yang ada di database. Tadi nama database-nya kan node login dan di tabel user. Dan tadi kan terakhir Nick sudah menjelaskan kalau misalnya dia sempat sign up menggunakan credential nico.las@gmail.com. Ini berarti tadi yang dimasukkan berhasil masuk ke database. Buktinya apa? Di sini. Nah, ini. Oh, ini maaf. Dia berhasil diambil di backend dan berhasil variabel-variabel seperti username, email, password, dan password confirmation berhasil diambil oleh JavaScript dan kita masukkan di sini tadi console.log rec.body, maka di terminal muncul variabel-variabel tadi. Kemudian masuk ke database lewat sini. Dan tadi misalnya kalau ada error, maka di register page akan muncul beberapa message seperti kalau misalnya email sudah dipakai atau password tidak sama. Kalau berhasil, maka akan di redirect ke login page dengan pesan new user registered. Kemudian untuk fungsi login itu pertama dia akan mengambil variabel-variabel yang ada di HTML. Seperti kalau di kita butuh email sama password. Ini intinya if ini kalau misalnya user nggak masukkan email dan password, maka akan muncul ini pesan enter your email and password. Jika tidak ada error dari HTML-nya sendiri, dari inputnya sendiri, maka di database akan dicari semua berdasarkan email. Jika tadi akan disimpan di results, jika tidak ada hasil atau misalnya tidak ada email yang sama di database atau tidak ada password yang terhash. Oh ya, lupa saya jelaskan di register. Kalau misalnya di register itu menggunakan extension bcrypt. Bcrypt itu untuk menghashing password. Dan di sini kita hash password sebanyak 8 kali. Nah, balik ke login lagi. Kalau misalnya tadi tidak ada result, kalau misalnya tidak ada password hash yang sama,
maka akan muncul pesan email atau password itu salah. Kalau misalnya berhasil, maka kalau misalnya tidak ada yang error, maka akan dibuatkan token. Token itu seperti identifier kalau kita sudah login yang tersimpan di webpage di browser kita. Token ini kami buat berdasarkan ID. Dan ini juga menggunakan suatu credential yang ada di ENV, JWT Secret. Ini. Kemudian kita buat token itu akan habis setelah akan habis setelah berapa hari. Kalau di ENV tadi 30 hari kalau coming setnya. Kemudian pas user login, maka ini akan dibuat token baru. Tokennya ini. Dan berhubung user sudah login, kita dapat lihat cookiesnya di sini. Oke. Biasanya di sini ya, kalau di inspect ini kita bisa lihat cookies di tab application, tapi ini kita menggunakan Mozilla Firefox, dimana saya tidak familiar. Tapi saya bisa lihat cookies di browsernya sendiri. Kemudian jika pembuatan cookie sukses, maka akan terdirect ke homepage. Kemudian di sini ada sebuah fungsi untuk membaca apakah user tersebut ada cookies nggak di browsernya. Kalau ada cookies, berarti ini orang mengakses ini dengan posisi sudah login. Dan kalau menggunakan fungsi ini bisa mengubah beberapa tampilan, seperti misalnya kalau kita ke homepage, misalnya menghilangkan kedua ini, misalnya itu bisa, sehingga ada suggestion, games, atau bot saja. Jika di page.js, di page.js misalnya nih sudah dikasih is logged in, tapi di sini kita tidak mengubah tampilan apa-apa jika menggunakan ini is logged in. Dan ini diubahnya di HTML masing-masing dengan menggunakan misalnya if user, berarti if juga sudah ada user maka diubah navbarnya. Else kalau misalnya nggak login, berarti navbarnya default. Dan kemudian untuk fungsi ini submit suggestion itu sama kayak di register, tapi dia di HTML-nya sudah ngecek sendiri kalau butuh email dan butuh sebuah input di kolom suggestion-nya. Dan ini suggestion, tadi kamu udah buat suggestion ya, Nick? Oke. Coba kita buat suggestion. Nah, ini artinya berarti berhasil terkirim ke database. Nanti kita cek di database nanti. Nah, ini. Dia console.log body, hasilnya seperti ini. Email dan suggestion. Diambil dari sini. Diambil dari body HTML. Kemudian jika sudah diambil, maka kita akan insert ke tabel suggestion ke kolom email. Yang diisi di kolom email apa? Email dari HTML. Yang dikirim ke kolom suggestion adalah dari suggestion yang di HTML.
Kemudian kalau berhasil, maka muncul ini, suggestion is sent. Nah, ini tadi. Dan kalau kita lihat ke database-nya, ini ada suggestion. Nah, ini yang barusan. Oke, mungkin itu semua yang ada di bagian backend. Jadi sekian dan terima kasih.